Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin khatamin nabiyyin qaidil ghurril muhajjalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terutama wali murid Yayasan Perguruan Al-Irsyad dan juga segenap barangkali guru-guru, tentu saja kepala sekolah dan juga pengurus Yayasan Perguruan Al-Irsyad, Bapak Abdul Qadir Baraja, dan juga yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Hayakumullah jami'an. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semua dalam hidup kita semua, sehingga kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi jalan atau membukakan jalan yang sangat berharga bagi anak-anak kita dan anak-anak didik kita agar bisa menempuh jalan Allah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu saja itu merupakan tujuan akhir dari proses pembelajaran dan pendidikan yang ditempuh oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, iltimas al-ilm, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mempermudah dengan menempuh jalan untuk mencari ilmu itu. Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Rasulullah SAW juga menyatakan dengan jelas bahwa kegiatan mencari ilmu merupakan bagian kegiatan yang masuk kategori fi sabilillah. Artinya di jalan Allah. Sifat yang juga diberikan kepada mereka yang melakukan aktivitas pengorbanan paling berat dalam Islam, yaitu jihad. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari tempat tinggalnya untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Selama keluarnya untuk mencari ilmu, artinya karena didorong niat dan maksud mencari ilmu dan aktivitasnya mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji', sampai dia kembali. Sehingga dengan demikian jalan yang sedang ditempuh oleh para orang tua, oleh guru-guru, dan tentu saja oleh anak-anak kita dan anak-anak didik kita adalah jalan atau aktivitas paling mulia yang bisa dilakukan oleh manusia secara umum. Karena tentu saja kondisi jihad itu kondisi pengecualian, dalam arti bukan satu kondisi yang normal.
Sehingga di jalan Allah dalam rangka berjihad tidak selalu ada, tidak selalu tersedia. Tapi di jalan Allah karena mencari ilmu bukan sekedar selalu ada, tapi bahkan bisa kita adakan, bisa kita ciptakan. Maka melakukan atau mencari ilmu di mana kita sebagai pelaku atau subjek yang otomatis juga memberi ilmu sebagai guru, memfasilitasi yang dilakukan pendidikan yang dilakukan oleh semua staf yang terkait dengan perguruan ataupun sekolah atau lembaga, dan orang tua yang mendorong, mengarahkan, membiayai adalah setinggi-tinggi, sebaik-baik aktivitas yang kita lakukan dalam hidup kita. Dari semua aktivitas yang kita lakukan, yang paling berbobot adalah ini. Dengan begitu berbahagialah para guru yang menyediakan hampir seluruh waktunya untuk mengajar. Berbahagialah semua staf lembaga pendidikan yang memberi fasilitas atau menyiapkan dan memudahkan aktivitas belajar dan mengajar atau thalabul ilmi. Berbahagia juga tentu saja semua yang terkait termasuk yayasan pendidikan atau lembaga pendidikan. Dan berbahagialah orang tua. Dari semua aktivitas yang dilakukan orang tua, maka aktivitas mengarahkan anak, mendukung anak, membiayai anak untuk mendapat pelajaran dan pendidikan terbaik adalah aktivitas yang paling mulia, paling berbobot di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari fisabilillah, di mana fisabilillah adalah sifat yang diberikan oleh Allah pada aktivitas jihad di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah. Dengan perbedaan tadi saya katakan bahwa jihad itu temporer. Jihad itu kasuistik. Jihad itu terjadi ketika ada faktor eksternal. Tetapi pendidikan bisa bukan sekedar ada setiap saat, tapi bisa kita adakan, bisa kita ciptakan. Artinya kita bahkan mungkin bukan sekedar setengah dari waktu kita, bahkan bisa hampir seluruh waktu kita untuk berada fisabilillah, kesempatannya begitu terbuka. Maka berbahagialah semua yang berada di lingkaran ini. Ini lingkaran terbaik yang dimiliki oleh umat manusia ketika dikaitkan dengan satu poin, yaitu mencari ilmu atau memudahkan orang untuk mencari ilmu. Ini artinya betapa tingginya bobot mencari ilmu di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin semuanya tahu betapa pentingnya ilmu itu bagi pribadi atau individu. Bagaimana dengan ilmu seseorang bisa terus mencapai derajat yang semakin tinggi dalam arti semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menyatakannya dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang beriman dan mencari ilmu itu dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia semakin berilmu semakin dekat kepada Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Betapa kehebatan seseorang itu justru hakikatnya diukur dari seberapa tinggi ilmu dan seberapa besar manfaat dari ilmu itu. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam
ingin mendakwahi Ratu Balqis, mengajak sang ratu untuk beriman kepada Allah yang tentu saja keislaman atau keimanan Ratu Balqis akan sangat berpengaruh pada rakyatnya yang saat itu satu kerajaan Saba itu menyembah matahari. Yasjuduna lisyams. Dalam surah An-Naml. Ketika Sulaiman hendak mengajak Balqis untuk beriman dan mencari cara bagaimana supaya perdebatan dengan Balqis itu bisa berjalan sangat singkat, maka Sulaiman harus menunjukkan satu keistimewaan atau kelebihan yang bahkan tidak terbayang oleh Balqis sekalipun. Agar Balqis tidak punya hujah, tidak punya argumentasi mempertahankan kekufurannya karena dia merasa punya kelebihan. Agar kemudian Balqis menyadari bahwa kelebihan Sulaiman sebagai orang yang beriman kepada Allah itu jauh lebih unggul daripada kelebihan dirinya yang kufur kepada Allah. Maka ketika dikabarkan Balqis datang dari Saba ke Palestina, maka Sulaiman menggunakan kelebihannya itu untuk membungkam Balqis agar perdebatan tidak berjalan panjang. Maka Sulaiman sambil menanti kedatangan Balqis bermusyawarah dengan orang-orang elitnya katakanlah. Sulaiman punya ide. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha. Kita tunjukkan kepada Balqis sesuatu yang dia tidak terbayang sekalipun. Pindahkan singgasana Balqis kemari. Dari Saba di Yaman dekat Sana'a ke Palestina. Itu 2.500 km mungkin lebih. Maka disebutkan dalam Al-Quran, Qala ifritum minal jin. Allah menyebutkan siapa yang unjuk tangan, yang menyanggupi permintaan Sulaiman. Ifrit. Ifrit dari golongan jin. Aku sanggup mendatangkan singgasana Balqis dari Saba ke Palestina. Bagaimana bisa mendatangkan itu saja sudah menjadi persoalan besar. Belum lagi tentu saja mendatangkan itu dalam arti bahwa singgasana Balqis tiba di Palestina dalam keadaan utuh. Tidak rusak. Ya, karena kalau rusak bukan satu kelebihan. Nabi Sulaiman bertanya, seberapa lama? Butuh cepat. Balqis sudah di tengah jalan. Kabarnya dia sudah kemari. Harus lebih cepat dari Balqis. Cepat, kata Ifrit. Qabla an taquma min maqamik. Sebelum engkau tutup sidang ini. Sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Wahai Nabi Sulaiman atau wahai Raja Sulaiman. Dia sudah ada di sini. Seberapa lama seorang raja memimpin sidang? Rapat. Enggak mungkin berhari-hari. Berjam-jam aja kelamaan. Jadi kalau kita anggap 1 jam saja, itu normal, wajar. 1 jam, 2.500 km itu kecepatan apa? 2 kali kecepatan pesawat komersial atau 3 kali kecepatan pesawat komersial. Coba bayangkan saja. Itu kecepatan angin bisa jadi ya. Tapi Nabi Sulaiman merasa ini oke. Cuman kenapa tidak kalau seandainya bisa lebih cepat? Maka kemudian ketika Nabi Sulaiman mengatakan, ada yang bisa lebih cepat enggak? Maka seseorang yang tidak disebutkan oleh Al-Quran identitasnya sebagaimana tadi ifritun minal jin, ifrit dari golongan jin. Jelas identitasnya, teridentifikasi.
Tapi yang berikutnya yang kemudian men-challenge, menantang dalam arti bisa lebih baik dari ifrit, itu tidak disebutkan identitasnya. Al-Quran dengan uslubnya yang luar biasa mengatakan qala alladzi 'indahu ilm, maka berkatalah yang seseorang, entah orang ini manusia ataupun yang lain, tapi intinya indahu ilm. Jadi poin yang diangkatnya adalah yang berilmu. Sifatnya, bukan identitasnya. Tidak seperti yang pertama. Ifritu minal jin. Ini qala alladzi 'indahu ilm, maka berkatalah yang memiliki ilmu. Artinya karena ilmunya, bukan karena jinnya. Yang tadi karena dia digolongkan jin bisa melakukan itu. Jin punya kelebihan yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Tapi yang berikutnya, masalahnya bukan jin ataupun apa. Tetapi karena ilmu. Qala alladzi 'indahu ilm. Ana atika bih. Aku yang sanggup. Aku sanggup. Lebih cepat dari ifrit. Seberapa lama? Coba perbandingan ini. Kalau tadi qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau beranjak dari tempat dudukmu saat ini. Atau sebelum engkau beranjak dari tempatmu saat ini. Maka yang memiliki ilmu berkata, qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Sebelum kelopak matamu atau sebelum matamu berkedip. Bayangkan secepat kilat. Sebelum matamu berkedip, dia sudah ada di sini. Dan itu bukan masalahnya siapa. Al-Quran sedang menzoom. Menyorot sisi ilmunya, bukan siapanya. Lihat ini, masalah ilmu. Qala alladzi 'indahu ilm. Ini uslub Quran yang sangat luar biasa. Mungkin kita tertarik, siapa itu, siapa itu. Padahal Al-Quran itu sedang menegaskan kepada kita masalahnya bukan siapa. Tapi karena ilmu lah maka dia unggul. Qala alladzi 'indahu ilm. Nah, ini diantara bagaimana Al-Quran menjelaskan kelebihan dan keistimewaan ilmu itu. Maka kalau kita dalam hidup kita mengunggulkan sesuatu, menganggap sesuatu itu istimewa, maka sesungguhnya tidak ada yang lebih istimewa daripada ilmu. Tidak ada yang lebih istimewa. Kalau ukuran keistimewaan bagi kita adalah materi atau apapun, kita sudah jauh merosot nilai hidup kita itu daripada yang dicanangkan oleh Al-Quran, oleh Islam, yang menjadi sumber kebenaran dan sumber jalan hidup kita. Maka ilmu itu mulia dan sakral, gitu ya. Ilmu itu begitu mulia, ilmu itu begitu sakral. Islam itu lahir dari ilmu. Ayat pertama yang menjadi pembuka, yang mencerahkan seluruh umat manusia itu, yang menjadi titik tolak peradaban besar, yang kegemilangannya saja kalau diukur itu lebih kurang 1000 tahun kegemilangannya. Jauh lebih tua, lebih lama dari peradaban barat. Peradaban barat itu baru kemarin sore kalau diukur dengan kegemilangan peradaban Islam. Barat itu kapan sih mendominasi dunia? Abad 17, 18 mereka mulai. Apalagi Amerika abad 20 baru mendominasi dunia. Baru 100 tahun. Eropa Barat itu baru 300-400 tahun mendominasi dunia. Peradaban Islam mendominasi dunia 1000 tahun. Titik tolaknya, permulaannya adalah perintah Allah yang diturunkan di Gua Hira itu. Dimulai dengan perintah membaca Iqra. Iqra. Artinya apapun yang kita inginkan dalam hidup sebenarnya titik tolaknya itu.
Kalau titik tolaknya adalah Iqra dan dengan membaca kemudian berilmu, ada 3 kata ilmu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam paket wahyu pertama. 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Itu pengulangan 2 kali kata perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Dalam 5 ayat pertama, 2 kali perintah membaca, 3 kali Allah menyebut kata ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi 'allamal insana, 'allama di situ. Dialah Allah yang mengajari manusia dengan ilmu. 'Allamal insana, diulang lagi. Allah mengajari manusia ilmu. Ma lam ya'lam, sesuatu yang belum diketahui ilmunya. Ada 2 kata perintah membaca dan ada 3 kata ilmu yang disebut oleh Allah di 5 ayat pertama yang pendek itu yang menjadi pembuka bagi cahaya peradaban manusia. Ketika masalah ilmu ini dikaitkan dengan posisi kita sebagai orang tua, maka dalam filosofi Islam, orang tua itu pada dasarnya bertanggung jawab. Filsafat pendidikan Islam. Pendidikan adalah tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Sekaligus tanggung jawab orang tua atau pertanggungjawaban orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia termasuk anak-anak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fungsinya sebagai inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai khalifah yang punya kapasitas, harus punya kapasitas dan kemampuan agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifah. Harus punya kompetensi, harus punya pengetahuan, punya kompetensi untuk sampai pada tahap bukan sekedar menjadi user, apalagi end user, hanya sekedar pengguna, bukan. Tapi untuk mengelola, mengatur, coba bayangkan. Khalifah itu kan fungsinya adalah dia memiliki acuan, ya, memiliki risalah, memiliki pedoman itu dari Allah, sebagaimana yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Adam sebagai manusia pertama. Qul nahbitu minha jami'a. Turun Adam, turun. Nanti di bumi, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Akan kuturunkan petunjukku. Lah ini, untuk bisa menjadi khalifah itu pertama memiliki pengetahuan tentang pedoman untuk menjadi khalifah. Artinya manual booknya, buku petunjuknya, gitu ya. Untuk menjalankan fungsinya sebagai khalifah. Dan punya kemampuan untuk mengatur, mengelola, mengembangkan. Bayangkan ini. Ini manusia itu diciptakan untuk ini. Lah kita sebagai orang tua, berarti kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertanggung jawab kepada Allah agar anak kita itu berada pada posisi yang dikehendaki oleh Allah sebagai khalifah. Ini bukan jabatan politik khalifah ini. Ini fungsi manusia dalam kehidupan. Kalau jabatan politik mah kan cuma 1 orang. Kalau presiden, iya pasti. Di setiap levelnya 1 orang, nggak mungkin 2 presiden. Rame kalau 2 presiden. 2 gubernur, rame. Gubernur dengan wali kota aja rame. Gitu. Apalagi kalau gubernurnya 2. Tapi bukan itu. Khalifah itu bukan jabatan politik di sini. Tapi fungsi keberadaan manusia di muka bumi, dalam kehidupan.
Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum itu artinya setiap orang di antara kamu itu. Itu artinya di masing-masing diri kita itu ada tanggung jawab itu. Ada ra'in, riayah, ada tanggung jawab riayah untuk mengatur, mengayomi gitu. Wa kullukum mas'ulun, dan ada mas'uliyah, ada tanggung jawab atas apa yang menjadi tanggungan kami, tanggungan kita. Maka warajulu ra'in fi baitihi, seorang suami, ayah, dia menjadi pemimpin di rumahnya, gitu ya. Artinya terhadap keseluruhan rumahnya, termasuk terhadap istrinya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Ketika seorang suami itu keluar rumah, maka di dalam rumah saat itu sang istrilah yang menjadi ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Coba lihat. Jadi setiap orang tuh punya itu. Kita tuh punya. Maka kita sebagai orang tua dalam filsafat pendidikan Islam memegang atau menanggung amanah dari Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan anak-anak kita, dalam arti menjadikan sini mendidik anak kita untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Tanggung jawab itu ada di kita. Karena itu bukan jabatan tadi saya katakan yang diberikan oleh Allah begitu. Enggak, itu tanggung jawab. Makanya Rasul mengingatkan, setiap anak yang lahir itu kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu membawa potensi. Potensi yang sangat mahal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bawaan gitu. Untuk menerima atau menyukai setiap kebaikan, menerima dan menyukai kebaikan dan menjalankannya kemudian. Juga potensi untuk membenci segala bentuk kejahatan, keburukan, dan kemudian meninggalkannya di kemudian. Nah, ketika ini merupakan fitrah bawaan yang sangat mahal, maka fitrah ini harus dijaga, harus dikembangkan. Agar sesuai dengan fungsi awal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tumbuh menjadi anak saleh dan salehah kan. Maka Rasulullah mengingatkan fa'abawahu, maka kedua orang tuanya. Bukan orang lain. Sekolah tuh nanti. Kepala sekolah tuh nanti, guru di sekolah tuh nanti. Fa'abawahu. Kedua orang tuanya dulu. Karena orang tua lah yang pertama kali bersentuhan dengan si bayi. Si anak itu. Dan masa-masa awal pertumbuhannya ya orang tua itulah yang memberikan warna. Yuhawidanihi au yunassiranihi. Warna apa yang mau diberikan? Warna Yahudi, warna Nasrani, atau warna Majusi. Yang itu semua intinya bukan pembatasan tapi contoh. Yang bertolak belakang dengan Islam. Artinya lingkungan terdekat dari anak itu. Dan yang pertama kali adalah orang tua. Setelah orang tua baru melebar. Ke anggota keluarga besar, ke tetangga, lingkungan, sekolah. Nah itu dia. Tapi bukan berarti kemudian ketika melebar, tanggung jawab orang tua hilang. Enggak. Dasar pendidikan anak itu ada di orang tua. Cuman orang tua punya keterbatasan. Kan memang begitu kenyataannya. Karena tidak ada pada dasarnya manusia yang menguasai semua ilmu. Atau lingkungan orang tua tidak bisa memberikan fasilitas atau lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan anak sesuai dengan masa pertumbuhannya. Nggak mungkin kan lingkungannya selalu rumah. Dia membutuhkan suasana lingkungan untuk bersosial, berinteraksi dengan banyak orang, belajar untuk membangun kehidupan sosial, dimulai dari lingkungan sekolahnya sampai kemudian lingkungan nyata di masyarakatnya, dan seterusnya. Maka dari sini atau dari asas ini jelas harus ada bukan sekedar hubungan, tapi harus ada kesamaan
harus ada keserasian, harus terjadi kolaborasi. Ini mutlak dibutuhkan, ini absolut betul. Antara orang tua dengan sekolah. Artinya dengan lingkungan pendidikan anak di luar, bukan hanya sekolah tentunya, di luar rumah. Harus ada visi yang sama. Harus ada rasa tanggung jawab yang sama. Orang tua itu bukan ketika tadi melempar atau menitipkan anak ke sekolah, itu bukan kemudian melepas, udahlah kamu di situ belajarnya, di sini mah udah makan aja. Enggak begitu. Orang tua harus dari sejak awal, dan itu tidak akan pernah terputus sampai kapanpun, bahwa anak saya adalah titipan dari Allah. Saya yang bertanggung jawab agar sampai pada titik akhir dia bisa memainkan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Harus. Maka pada dasarnya tanggung jawab orang tua itu penuh terhadap pendidikan anak. Artinya bukan tanggung jawab sambilan, gitu ya. Cuma dalam pelaksanaannya kemudian nanti berbagi teknisnya, gitu ya. Dan berbagi bidang juga. Ketika anak itu perlu tambahan materi, tambahan lingkungan, maka dia dititipkan ke lingkungan itu yang bisa memberikan modal perkembangan pendidikan anak, yaitu sekolah. Jadi anak bersekolah atau menyekolahkan anak bukan berarti menyerahkan pendidikan anak kepada sekolah. Itu salah filosofinya atau cara berpikirnya. Kerangka berpikirnya salah. Menyekolahkan anak itu artinya menitipkan anak dalam hal-hal bidang-bidang yang memang tidak bisa didapatkan anak atau diberikan orang tua di dalam rumah. Pada dasarnya itu. Tapi dalam kerangka, dalam framework, dalam visi pendidikan yang sama. Maka pertama kali jangan sampai berbenturan antara framework, antara kerangka dan visi pendidikan orang tua dengan sekolah. Pertama kali jangan berbenturan. Kalau sudah berbenturan, ya saya sih nggak kebayang bagaimana orang tua bisa melepaskan anak ke sekolah yang secara visi, secara framework itu tidak sesuai dengan apa yang diyakini dan dicanangkan gitu loh. Satu. Contohnya mendidik anak itu untuk apa? Tadi kan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Agar dia menjadi semulia-mulianya manusia seperti tadi. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau orang tua menyekolahkan anak ke lembaga yang sekedar akan menjadikan anak kita itu sebagai tadi end user, sebagai pengguna akhir dari produk, dari barang gitu ya, yang diciptakan oleh orang lain. Yang hanya sekedar bisa menikmati gitu ya. Produk gitu, ataupun segala bentuk fasilitas materi di mana dia hanya dengan pendidikan itu bisa mencari duit dan bisa menikmati dalam aspek fisiologis ataupun kebutuhan hajat-hajat yang sifatnya sekunder. Kan rugi betul kalau kita menyekolahkan anak hanya untuk seperti itu. Gitu ya. Kata Muhammad Iqbal, filosof India, Pakistan, sangat terkenal, bahwa dalam pandangan Islam, manusia itu belajar bukan untuk bisa melihat sesuatu. Artinya belajar mengumpulkan pengetahuan, gitu, bukan sekedar untuk bisa melihat sesuatu yang ada di luar dirinya, tapi untuk jadi laisa litara syai'an walakin litasira syai'an. Tapi belajar itu agar kita yang belajar menjadi sesuatu.
manfaat dari belajar itu agar kita menjadi sesuatu. Bukan sekedar melihat sesuatu. Ilmu itu, pendidikan itu menjadikan kita manusia yang bersyakhsiyah. Bukan lagi menjadi sekedar jadi orang. Tapi menjadi syakhs. Bukan menjadi fard. Bukan menjadi sekedar individu, orang. Yang punya ini, punya itu. Tapi menjadi syakhs. Ada syakhsiyah. Ada identitas, ada kepribadian. Itu kalau kita baca dari sudut pandang pendidikan, pernyataan Muhammad Iqbal itu seperti itu. Ini artinya dari awal orang tua yang harus menyadari. Tentu tidak semua orang tua memiliki kerangka yang detail atau bukan kerangka ya, pengetahuan yang detail tentang bagaimana harus mendidik anak. Tapi setidaknya punya kerangka besar. Bahwa anak-anak itu dididik supaya bahagia dunia, sehingga dengan bahagia di dunia, dia bisa berbahagia di akhirat. Tujuannya harus itu. Dan dengan segala keterbatasannya, maka dia harus mencari lembaga yang visinya sama di situ. Nah, setelah visinya sama, maka harus terjadi kolaborasi yang kuat antara orang tua dan sekolah. Jangan tadi membiarkan, melepaskan, sudah yang penting anak saya sekolah, udahlah. Enggak. Karena orang tua menyadari, seharusnya menyadari, harus menyadari bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab saya kepada Allah sebelum tanggung jawab saya kepada anak saya. Sisi lain, anak adalah investasi termahal orang tua. Tepatnya, pendidikan anak. Karena dalam Islam, anak yang terdidik atau kemudian disebut anak yang saleh hasilnya, itu merupakan satu di antara 3 jalur yang bisa memberikan manusia kesempatan, atau orang tua memberikan orang tua kesempatan untuk bisa tetap mendapatkan, kalau bahasa kita, memperpanjang umurnya sebenarnya. Tapi bukan sekedar waktu yang panjang, tapi tetap mengekalkan amalannya. Umur kita itu udah pasti terbatas. Setiap diri kita itu dibatasi dengan ajal. Sehingga peluang kita untuk beramal itu terbatas. Sementara amal soleh itu adalah satu-satunya bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kalau kita sebagai orang tua jujur, dengan usia yang sudah kita lalui dan yang kita miliki yang entah kapan ajalnya, taruhlah 50, 60, 70 tahun ya, umumnya begitu. Dari taruh 50 tahun yang sudah kita lalui, 40-50 tahun. Ada yang lebih tentunya. Amal soleh yang layak jadi bekal menghadap Allah itu berapa banyak sih? Apakah dari 50 tahun itu 25 tahun atau separohnya itu amal soleh? Itu aja menakutkan. Kalau separohnya lagi adalah amal yang taleh, amal buruk. Kan repot kalau amal buruk seimbang dengan amal soleh. Mending kalau diampuni kita, kalau enggak repot kita. Apalagi kalau amal yang buruknya lebih banyak daripada amal soleh. Berat kita. Sementara mengerjakan amal soleh itu terbatas. Jujur saja dari 1 hari 24 jam itu amal soleh kita berapa banyak sih? Sudah mau umur kita terbatas, amal soleh kita lebih terbatas lagi. Sehingga kesempatan kita mengumpulkan bekal untuk berhadap atau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya sangat-sangat pendek. Sangat-sangat pendek.
Kita seharusnya takut untuk menghadap Allah dengan umur yang kita miliki itu, dengan segala bobot amal yang kita lakukan. Maka kita harus mencari cara bagaimana dengan umur yang terbatas itu, bobot dari amal kita itu enggak sedikit, dalam arti kemudian amal soleh kita tidak terhenti. Ada nggak caranya? Itu yang sulit. Serajin-rajinnya kita sholat fardu itu kan, yang 5 waktu, paling 5 menit sampai 10 menit kan satu kali sholat. Sholat tahajud, sanggup 1 jam. Enggak banyak orang yang sanggup. Tambahan sholat sunnah. Sholat duha paling berapa rakaat kan. Terbatas betul. Puasa, yang wajib Ramadan. Yang lain enggak mungkin setiap hari puasa. Sedekah, berapa banyak kita punya duit untuk kita sedekahkan. Dan seberapa dermawan kita untuk merelakan sekian besar uang kita untuk kita sedekahkan. Sulit, kita pelit kok. Gitu. Artinya, amal-amal kita itu tidak bisa kita jadikan andalan sebagai amalan yang continue. Karena terbatas. Salat itu terbatas pelaksanaannya. Belum lagi kalau kita sakit. Belum lagi kalau kita lagi bokek. Kan gitu, nggak mungkin sedekah. Lagi sakit, salat juga semakin terbatas. Puasa aja bisa enggak, kan gitu. Nah, terus apa yang bisa membuat bekal kita itu terus bertambah sementara kitanya udah habis, umur kita juga selesai, kontrak kita dengan Allah udah selesai, mati kita. Hanya ada 3. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salas. Ketika manusia itu mati, kata Rasulullah SAW, maka semua amalnya akan terputus. Ya iyalah, kan nggak mungkin orang sudah mati bisa sholat lagi kan. Mengerikan kalau orang sudah mati kemudian lagi dimandiin, kemudian terdengar azan dia bangun sholat dulu, itu mumpung belum dikubur. Nggak mungkin kan. Nggak mungkin berpuasa. In qata amaluh. Kalau sudah mati itu udah terputus, nggak boleh lagi punya kesempatan untuk menambah pahala. Artinya menambah amal. Kecuali yang berasal dari 3 amalan ketika hidup. Apa itu? Ilmun yuntafa'u bih. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah wakaf. Tentu itu terkait dengan harta, ekonomi. Au ilmun yuntafa'u bih. Ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Anda kaya, Anda punya peluang. Tapi melalui wakaf. Selain wakaf, enggak. Sedekah yang biasa, yang bukan wakaf. Itu enggak akan berterusan. Mati, berhenti. Ilmu yang bermanfaat. Anda berilmu, punya peluang. Gitu ya. Tapi tidak semua orang kaya kan. Dan tidak semua orang kaya berwakaf. Itu serugi-ruginya orang kaya yang tidak punya wakaf. Makanya kalau kita baca pernyataan Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi SAW, tidak ada sahabat Nabi yang punya kelapangan rezeki melainkan dia akan berwakaf. Artinya semua sahabat Nabi yang punya kelapangan rezeki semuanya wakaf. Di kita coba di Surabaya itu berapa jumlah orang kaya, orang muslim, dan berapa yang berwakaf? Hitung itu. Serugi-ruginya orang kaya itu yang tidak punya wakaf. Iya. Kalau dia bersedekah, dia apa, terus dia tidak berwakaf, rugi orang kaya. Sedekah itu amal soleh, tapi dia akan terputus. Sedekah yang biasa. Tapi kalau wakaf, nggak akan terputus. Umurnya 70 tahun, wakafnya bisa 200 tahun kan? Bisa lebih bahkan bertahan. Di Madinah itu sampai sekarang masih ada yang disebut dengan Bi'ru Utsman. Perkebunan, dan dalamnya ada sumur yang terkenal, Bi'ru Utsman yang dulu namanya Bi'ru Rumah. Bi'ru Rumah itu adalah sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan dan dia wakafkan kepada kaum muslimin saat kaum muslimin baru hijrah dari Makkah ke Madinah. Artinya dari tahun 1 Hijriah. Bi'ru Rumah itu wakaf Utsman bin Affan dan sampai sekarang kebunnya itu masih dimanfaatkan sampai tahun 1441 Hijriah. Bayangkan Utsman bin Affan hanya 86 tahun usianya.
Sekitar 84 atau 86 tahun. Usia Utsman bin Affan. Tapi pahalanya dari bi'ru rumah saja 1441 tahun sampai hari ini masih mengalirkan pahala pada Utsman. Padahal Utsman tanpa pahala itu saja sudah dijamin masuk surga. Kurang apa? Serugi-ruginya orang kaya adalah orang yang tidak berwakaf. Kemudian, ya, tapi kan tidak semua orang kaya kan? Dan tidak semua orang kaya berwakaf. Ilmin yuntafa'u bi, aw ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Tidak semua orang punya ilmu kan? Artinya peluangnya itu kecil. Tapi yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah. Atau anak soleh. Nah, ini saya berbicara di forum wali murid. Artinya pasti punya anak. Ini namanya juga wali murid. Berarti kita semua punya peluang untuk menambah umur kita, dalam arti amalan kita tidak terputus pahalanya sampai kapan-kapan dengan bisa menjadikan anak kita anak soleh. Dan itu artinya melalui pendidikan yang tepat, yang benar. Ini peluang kita. Sehingga kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar dengan amalan yang kita kerjakan selama hidup, tapi dengan amalan anak-anak kita yang soleh-soleh itu yang melanjutkan kesolehan kita semua. Atau kesolehannya adalah hasil dari jerih payah kita sebagai orang tua. Ini dia. Ini kita semua berpeluang. Ya syukur-syukur tiga-tiganya jadi orang kaya yang berwakaf, sekaligus juga menjadi orang ilmu yang ngajarkan ilmunya, terus anaknya soleh. Oh udah dapat dari 3 jalur. Tapi satu jalur ini ya insya Allah, artinya peluangnya pasti satu jalur ini. Ini forum wali murid. Kalau begitu jangan pernah menganggap remeh proses pendidikan anak kita, termasuk ketika kita menitipkan anak kita ke sekolah. Jangan seperti roda yang sudah digelindingkan, yang sudah menggelinding sendiri. Jangan, berikan perhatian itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Ini filosofi Islam terkait dengan pendidikan, baik bagi individu ataupun bagi orang tua. Betapa kita kemudian dari sini seharusnya gitu ya, terdorong dengan sangat kuat untuk betul-betul menjadikan semua potensi dan upaya kita sebagai orang tua gitu, mendukung pendidikan anak itu menjadi prioritas dibanding dengan semua hajat hidup kita yang lain. Ingat aktivitas yang terkait dengan ini. Rasulullah menyebutkan sebagai fisabilillah, di jalan Allah. Sifat yang sama diberikan kepada aktivitas berjihad di jalan Allah yang konsekuensinya adalah berkorban harta dan nyawa sekaligus. Fisabilillahnya sama dan nggak perlu resikonya kan sampai pada resiko realnya kan tidak langsung terkait dengan nyawa. Walaupun mungkin ada harta, tapi harta seberapa banyak sih? Apakah pendidikan anak-anak bapak-bapak, ibu-ibu di Al-Irsyad itu sampai mengorbankan, kalau itu disebut pengorbanan, 50% dari pendapatan bapak ibu-ibu sekalian? Saya yakin sebagian besarnya enggak. Ini dia. Gitu ya. Sayang sekali kalau kita memiliki prioritas hidup untuk hal-hal yang lain, sementara masalah pendidikan ini kita anggap sebagai komplementer, komplement, sekunder, sampingan. Nah, supaya memperkuat itu, saya ingin memberikan contoh ya, yang akan digali, yang akan saya gali dari fakta sejarah. Dalam peradaban Islam, kita tahu betapa majunya pendidikan dalam peradaban Islam. Bahkan asas dari kemajuan peradaban kita pada dasarnya adalah pendidikan. Yang ditopang oleh para ulama-ulama, para ilmuwan-ilmuwan yang mendedikasikan seluruh hidupnya bahkan bisa dikatakan untuk ilmu. Baik itu ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang terkait dengan keduniaan. Yang menopang tegaknya peradaban Islam. Dalam Islam itu kan pada dasarnya bidang-bidang keilmuan itu atau kurikulum itu dibagi dua, fardu ain dan fardu kifayah. Kurikulum atau bidang pendidikan itu, bidang materi, itu fardu ain atau fardu kifayah.
Fardu ain itu ya kita tahu fardu ain. Segala sesuatu yang memang mutlak harus dimiliki seseorang karena tidak bisa diwakilkan pada orang lain. Dia harus tahu itu. Ya secara keseluruhan semuanya harus tahu hukum sholat, tata cara sholat. Itu tidak boleh orang tidak tahu. Gitu. Itu fardu ain. Itu fardu ain. Harus tahu tata cara puasa Ramadan. Itu fardu ain itu. Bagi yang mampu, fardu ain untuk mengetahui haji. Gitu ya. Pada dasarnya ya, tentu setiap masalah ada detail-detailnya. Detail-detailnya nggak fardu ain tentu. Orang yang kaya, gitu, fardu ain dia mengetahui zakat. Gitu. Karena dia wajib berzakat. Begitu seterusnya dalam hal-hal yang memang ketika dia berada di bidang itu, di posisi itu, dia tidak bisa mewakilkannya kepada orang lain. Nah, di luar itu fardu kifayah. Termasuk ilmu pertanian, kedokteran, ya intinya sains, fisika, dan seterusnya. Teknologi, itu fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Karena seseorang itu tidak bisa menjalani kehidupannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah ketika perutnya lapar. Maka ketahanan pangan itu menjadi satu persoalan penting atau pendukung penting sekali untuk tegaknya fardu ain. Maka dia menjadi fardu kifayah. Maka harus ada kaum muslimin yang menguasai masalah pertanian agar kemudian manusia bisa memenuhi hajat dasarnya, fisiologisnya, pangannya, agar kemudian bisa menjadi hamba Allah dengan tenang dan nyaman. Begitu juga kedokteran. Karena penyakit itu menjadi penghambat seseorang untuk bisa menyempurnakan segala fardu ainnya. Maka kedokteran itu adalah ilmu fardu kifayah. Begitu juga ilmu bangunan, ilmu pertanahan, ilmu kelautan, ilmu semua yang terkait dengan kehidupan. Itu fardu kifayah dalam Islam. Artinya umat Islam harus ada yang menguasai, gitu loh. Harus menguasai, harus ada yang menguasai. Memang jadi tidak menjadi kewajiban bagi setiap orang, tapi harus ada yang menguasai. Itu fardu ain dan fardu kifayah. Dari situlah lahir peradaban Islam. Peradaban Islam itu dari titik tolak ini, ketika melihat semua aspek kehidupan itu dalam pandangan Islam sebagai fardu ain atau fardu kifayah. Kan itu. Maka ada yang expertise gitu ya. Kepakaran itu menjadi hal yang sangat-sangat identik dengan peradaban Islam. Kepakaran dalam segala bidang. Dan untuk sampai di titik itu, ya tentu tidak semua orang jadi pakar ya dalam sejarah kita juga. Cuman yang jadi pakar tuh banyak sekali gitu loh dulu itu. Penemu-penemu tuh banyak. Abbas ibn Firnas itu di Cordoba itu penemu dia 14 kalau tidak salah 14 penemuan ya, termasuk cermin kaca itu dia yang menemukan, yang menciptakan pertama kali pulpen tinta itu yang kita sekarang pakai itu. Jadi pulpen dengan tinta itu menyatu. Itu Abbas bin Firnas. Dulu makan tinta dengan pena itu terpisah dan seterusnya. Gitu. Nama-nama bintang-bintang itu masih banyak pakai bahasa Arab kok. Gitu ya. Karena memang astronomi begitu luar biasa digeluti oleh kaum muslimin. Gitu ya. Ya jangan tanya tentang ilmu Quran, qiraat dan lain sebagainya. Itu jangan tanya kalau gitu ya. Itu pasti. Nah, yang penting yang perlu kita ketahui, para ulama dan ilmuwan kita dalam sepanjang sejarah Islam itu mendedikasikan umurnya bahkan untuk itu. Untuk pendidikan. Karena mereka tahu. Dan secara khusus terkait dengan pembicaraan kita tadi. Termasuk tanggung jawab orang tua. Dan bagaimana mereka melihat bahwa ilmu ini gitu ya, untuk didapat. Maka harus disiapkan syarat-syaratnya gitu. Ada ungkapan nasihat pendidikan gitu, tentang bagaimana seorang ayah atau guru mendidik anaknya
ketika mau mencari ilmu. Ya. Lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Engkau itu kalau untuk mencari ilmu, untuk dapat ilmu, meraih ilmu, maka engkau harus penuhi 4 syarat ini. 6 syarat ini. Pertama, dzakaun, engkau harus cerdas. Untuk meraih ilmu, mencapai ilmu yang tinggi, ya harus cerdas. Tapi bukan berarti kemudian yang tidak cerdas nggak belajar gitu. Udah mau tidak cerdas, nggak belajar. Itu semakin parah gitu. Justru orang yang tidak cerdas wajib belajar. Cuman memang untuk mencapai ilmu tingkat tinggi memang dia akan kesulitan. Dzakaun wa hirsun. Hirsun itu kegigihan. Hirs itu suka diartikan tamak, tapi dalam arti yang positif di sini. Jadi kalau urusan ilmu itu jangan kemudian ntar aja deh gitu ya. Biar dia yang nyatet, saya emang nggak usah. Oh, nggak bisa. Harus. Artinya kita betul-betul kayak orang tamak gitu. Sebagaimana tabiat manusia dasarnya tamak pada harta, kekayaan itu, ataupun jabatan, kekuasaan, seharusnya kepada ilmu lebih dari itu. Gitu. Karena ilmu terkait dengan pribadi dia. Gitu. Tidak bisa diwakilkan ke orang lain untuk mulia kan. Wajtihadun, dan kesungguhan. Harus bersungguh-sungguh. Harus tekun, rajin, sungguh-sungguh. Ijtihad. Enggak bisa enggak. Kalau tidak salah Imam Bukhari menulis kitabnya Tarikh Al-Kabir. Di mana dalam kitabnya ini Imam Bukhari mencatat tentang para perawi yang itu gurunya dan guru-gurunya atau sanadnya sampai sekitar 40.000 orang kalau tidak salah. Itu di antara sekian waktu yang digunakan oleh Imam Bukhari untuk menulis bukunya itu di Masjid Nabawi, di dekat makam Nabi SAW, dan memanfaatkan bulan purnama. Coba bayangkan. Dari kesungguhan seperti itu lahir At-Tarikh Al-Kabir, karya Imam Bukhari yang abadi sampai sekarang. Imam Bukhari itu kan wafat tahun 256 kalau tidak salah. Itu artinya sudah hampir 1.200 tahun. Dari menulis kitab itu, dan kitab itu sampai sekarang masih dibaca, masih dimanfaatkan orang. 1.200 tahun. Satu bukunya itu, belum Sahih Bukharinya. 1.200 tahun. Pahalanya mengalir. Tuh. Wajtihadun. Harus ada kesungguhan. Wadirhamun. Ada uang di situ. Tentu nggak semua punya uang. Yang nggak punya aja harus, ibarat kata mau tidak mau gitu loh. Tentu dengan segala keterbatasannya. Harus punya modal. Apalagi yang punya uang. Ini unik ini dalam sejarah kita, dalam peradaban kita. Ulama-ulama yang lahir gitu, dari latar belakang keluarga miskin banyak sekali. Banyak sekali. Artinya dengan segala kemiskinan mereka, mereka tidak terhambat untuk menjadi orang-orang hebat, menonjol. Tidak menghambat kesungguhan mereka untuk mencari ilmu. Tidak menghambat hirs mereka untuk mencari ilmu. Dengan kemiskinan mereka. Tapi jangan salah juga. Ulama-ulama yang menonjol dengan modal kekayaan juga tidak terhitung jumlahnya. Banyak sekali. Gitu. Ini menarik ini. Bapak-bapak, ibu-ibu barangkali pernah mendengar nama Yahya ibn Ma'in. Salah satu guru Imam Bukhari. Yahya bin Ma'in ini bapaknya kaya raya. Pengusaha dan pejabat besar. Dia di jabatannya aja dia kalau bahasa kita mungkin pegawai pajak lah gitu ya. Untuk wilayah yang sangat terkenal yaitu di Roy. Dan dia pengusaha di sisi lain. Yaitu Ma'in ayahnya. Disebutkan bahwa Yahya bin Ma'in ayahnya meninggal ketika dia masih kecil.
Dia bilang apa? Ayahku meninggalkan alfi dirham. 1 juta dirham. 100.000 dinar. 400 miliar kalau sekarang. Kan 1 dinar sekarang 4 juta kan? Kurang lebih. Mungkin lebih dikit. Karena sekarang 1 gramnya kan hampir 1 juta ini. Dengan gonjang-ganjing ini. 1 gram ya emas. 1 dinar kan 1/4 gram. Berarti lebih kurang 4 juta lah. Yahya bin Ma'in mengatakan, ayahku meninggalkan 100.000 dinar. 1 juta alf wa khamsina alf. Masih ada plusnya tuh. 50.000 dirham atau 5.000 dinar. Jadi ya totalnya berarti sekitar 105.000 dinar. Kira 400 miliar kalau dirupiahkan sekarang. Apa kata dia? Semua kau habiskan untuk mencari ilmu. 400 miliar harta ayahnya. Tidak dipakai untuk buat istana 400 miliar itu. Tidak seperti yang ditunjukin oleh selebriti kita itu. Belakangan ini lagi rame, lagi kondisi sulit kayak gini. Ngomong rumah 30 miliar, 50 miliar. Tidak. Nilai hidup. Kebanggaannya adalah punya rumah puluhan miliar. Mobil puluhan miliar. Di garasinya ada 50 miliar. Itu yang sekarang lagi viral itu yang kayak gitu kan. Yahya bin Ma'in tuh 400 miliar. Dan dikatakan habis semuanya. Saya tidak ngarang ya. Supaya dapat informasi tentang itu dan yang lainnya, silahkan cari buku yang setahu saya sudah diterjemahkan. Karya Arabnya adalah Safahat min Sabril Ulama ala Syada'id fit Tahsil. Catatan tentang kesabaran para ulama dalam mencari ilmu. Kesabaran ulama dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam mencari ilmu. Buku ini sudah diterjemahkan. Saya lupa redaksi bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, terjemahnya. Tapi yang jelas pengarangnya Syekh Abdul Fattah Abu Ghudda. Ini bukunya di tangan saya. Saya bawa bukunya. Yang di tangan saya ini. Jadi saya tidak mengarang. Ini sejarah, fakta. Ibnu Ma'in itu menghabiskan, dia mengatakan, dia habiskan semuanya untuk mencari ilmu 400 miliar. Sampai lam yabqalahu na'lun yalbasuh. Sampai dia jadi kere, jadi jatuh miskin. Karena menghabiskan uang 400 miliar itu untuk mencari ilmu. Sehingga dia tidak satu ketika kemudian sampai sendal, dia tidak mampu beli sendal. Tapi hasilnya apa? Suatu perpustakaan. Karangan Ibnu Ma'in sendiri, dan dia beli, yang menjadi rujukan, dan dia kumpulkan, kemudian disebutkan. Gitu. Dalam satu riwayat, Ibnu Ma'in menunjuk pada muridnya bukunya itu. Itu semua tentang hadis. Kalau ada orang menyebut hadis, menyebut suatu hadis, dan hadis itu tidak ada di buku-buku ini, falaysa bihadis, ketahuilah itu bukan hadis. Artinya semua tentang hadis dia miliki dan dia kuasai. Ibnu Ma'in gurunya Imam Bukhari, bukan orang sembarangan. Bangganya bisa menghabiskan 400 miliar untuk itu. Dan yang jelas manfaatnya sampai sekarang. Tentu di antara orang yang punya kontribusi besar terhadap penjagaan hadis, kemurnian hadis adalah Yahya Ibnu Ma'in ini. Luar biasa. Saya berikan contoh yang lain. Ziyad bin Abdullah al-Bakai. Nama ini mungkin kurang populer. Tapi tanpa nama ini, kita akan sulit mengenal Rasulullah SAW. Buku bisa dikatakan yang paling lengkap yang ada sampai saat ini tentang sirah Rasulullah SAW, yang menjadi sumber dan induk dari penulisan tentang sirah, itu adalah Sirah Ibn Ishaq.
Sirah Ibn Ishaq. Jangankan kita saat ini, Imam Asy-Syafi'i saja gitu ya. Yang terpaut masanya Ibn Ishaq meninggal tahun 151 Hijriah. Imam Syafi'i 204 Hijriah. Hanya terpaut sekitar 53 tahun. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Man arada ayatabahhara fil maghazi, fahuwa 'ayalun 'ala Ibn Ishaq." Siapa yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang maghazi. Maghazi itu ya peperangan sih, tapi bukan hanya peperangan. Secara umum itulah sirah, secara umum. Intinya kalau disederhanakan begini. Kata Imam Syafi'i, siapa yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang sirah Rasulullah SAW. Kalau ingin mengenal Rasulullah SAW, maka dia akan bergantung kepada Ibn Ishaq. Karena termasuk yang memiliki periwayatan yang lengkap, yang detail, yang sistematis, itu Ibn Ishaq. Nah, persoalannya, buku karya Ibnu Ishaq itu nggak pernah ada di zaman kita itu. Karena termasuk yang hilang. Bagian dari sirah Ibnu Ishaq itu diabadikan oleh Ibnu Hisham. Ibnu Hisham lah yang kemudian mengenalkan, menjaga dan menyimpan bagian dari sirah Ibnu Ishaq dan sampai ke kita. Sehingga kita mengenal Sirah Nabawiyah li Ibn Hisham. Sirah Nabawiyah karya Ibn Hisham. Padahal isinya itu karya Ibn Ishaq. Karena ada suntingan dari Ibn Hisham dan ada beberapa koreksi atau komentar dari Ibn Hisham, maka disebut Sirah Nabawiyah li Ibn Hisham. Tapi isinya pada dasarnya Ibn Ishaq. Jadi ketika kita mengenal Rasulullah SAW dari berbagai sumber-sumber yang lain, yang klasik, dan seterusnya, itu bagaimanapun tidak mungkin lepas dari Ibn Hisham atau Ibn Ishaq ini. Tidak mungkin lepas. Sulit untuk lepas dari Ibn Ishaq. Sebagaimana kata Imam Syafi'i tadi. Jadi, umat Islam ini mengenal sirah, mengenal Rasulullah, sosok Rasulullah SAW itu. Di antara yang paling berjasa, itu adalah Ibn Ishaq. Melalui kitab yang disunting oleh Ibn Hisham. Emangnya Ibn Hisham itu muridnya Ibn Ishaq? Bukan. Ibn Hisham itu cucu muridnya. Gitu ya. Artinya tidak pernah ketemu Ibn Ishaq. Terus bagaimana Ibn Hisham menyunting kitab Ibn Ishaq. Sehingga kemudian Ibn Ishaq itu sampai, atau sirah Ibn Ishaq itu sampai sekarang bisa kita nikmati. Melalui gurunya. Yaitu Ziyad bin Abdullah al-Bakai. Ibn Hisham itu murid Al-Bakai ini. Dan disebutkan bahwa dari semua perawi atau murid Ibn Ishaq, yang paling akurat riwayatnya, yang paling banyak riwayatnya dari Ibn Ishaq adalah Al-Bakai ini. Kenapa? Ini yang menarik. Karena dialah yang paling nempel dengan Ibn Ishaq di antara murid-muridnya yang lain, yang berasal dari Kufah. Ibn Ishaq ini di Madinah, tinggalnya kemudian pindah ke Kufah, ke Baghdad. Yang kemudian pindahnya atau setelah Ibn Ishaq pindah, yang paling nempel tuh ini, Ibn Hisham. Al-Bakai, Abdullah bin Ziyad Al-Bakai. Ziyad bin Abdullah Al-Bakai. Bagaimana Ziyad bin Abdullah Al-Bakai nempel dengan Ibn Ishaq kemana-mana, mengikuti Ibn Ishaq. Disebutkan ba'adarah. Ziyad itu demi bisa menempel sang guru kemanapun, mengikuti halqahnya, majelisnya dimanapun, dia sampai menjual rumah milik pribadinya untuk menjadi bekal dia sehari-hari bisa menemani gurunya kemanapun. Kebayang nggak? Orang menjual rumah untuk bisa nempel dengan guru. Sekarang kan orang belajar untuk bisa bikin rumah yang bagus kan? Orang belajar itu supaya kemudian dapat penghasilan dari ijazahnya itu. Dan bahkan kemudian S1 ke S2, S2, S3. Karena dorongan apa?
dorongan ya untuk naik stratanya, otomatis naik juga penghasilannya. Untuk kemudian bisa bikin rumah yang layak atau bagus kalau bisa. Ziyad bin Abdullah al-Bakai justru menjual rumahnya untuk bisa membiayai perjalanan menemani sang guru kemanapun. Tapi hasilnya apa? Sirah Rasulullah SAW. Atau gambaran tentang sosok Rasulullah SAW. Sampai saat ini, sekian besarnya itu kita dapatkan dari periwayatan Ibnu Hisham dari Ziyad bin Abdullah al-Bakai bin Abdullah al-Bakai dari Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq. Ini harus kita pahami bersama. Yang seperti ini banyak, bukan satu dua. Di buku ini banyak sekali. Ada sekian puluh halaman, bahkan mungkin hampir 100 halaman terkait dengan itu, dari halaman 300-an sampai hampir 400. Itu membahas tentang itu. Oke. Ini ada lagi namanya Hisham bin Ammar. Dia adalah khatib Dimashq wa muqri Dimashq wa muhaddithuha wa alimuha Al-Mu'ammar Az-Zahid, seorang ulama yang terkenal solehnya, zuhudnya, panjang umurnya, ahli hadis dan ulama termasuk yang terkemuka di Damaskus, juga khatib gitu ya. Jadi ulama yang berkhutbah di Damaskus, di Masjid Damaskus. Dalam arti berarti ulama besarnya. Sekaligus guru Bukhari, gurunya Abu Dawud, gurunya Imam An-Nasai. Coba kalau orang menjadi guru dari ulama kayak dari orang-orang seperti ini namanya, ilmunya sampai sekarang nggak hilang tuh. Hisham bin Ammar, kisah hidupnya. Dia bilang apa? Ba'abi baitan lahu. Dia termasuk orang yang tidak kaya, miskin. Bapaknya menjual rumah untuk membiayai perjalanan anaknya mencari ilmu. Menjual rumah. Ba'abi baitan lahu. Dengan harga murah. Bi'ishrina dinar. Hanya 80 juta. Rumahnya berarti kecil, sederhana. Nggak kayak Yahya bin Ma'in. 100.000 dinar. Itu peninggalan ayahnya. Jadi ayahnya itu ketika anaknya mulai masuk masa belajar, masih gulam, masih anak-anak remaja. Itu ayahnya ketika kamu harus sudah keluar dari rumah nak. Artinya nggak bisa di dalam rumah lagi, engkau harus berguru kemana-mana. Yang pertama kali apa? Engkau harus pergi jauh. Ini dari Syam, Damaskus. Oleh ayahnya diarahkan kemana? Ke Hijaz. Untuk berhaji sekaligus kemudian berguru kepada Imam Malik. Ke Madinah. Ayahnya menjual rumahnya dengan harga 20 dinar. Dan itu artinya 80 juta rupiah. Kemudian tibalah sampai ya haji sudah, kemudian tibalah ke majelis Imam Malik. Ketika mulai atau pertama kali pertemuannya di majelis Imam Malik, ini singkatnya, dia mengajukan pertanyaan yang oleh Imam Malik merasa anak ini kalau bahasa kita harus dipelonco dulu. Artinya dia kurang pas. Ada yang dirasa kurang tepat, kurang adab. Maka kemudian oleh Imam Malik ke asistennya, pukulin dia. Dipukuli. Bukan dipukuli dalam arti disiksa, enggak. Dipukuli kayak anak-anak itu gitu ya. Fadarabani bidirratin misla dirratil muallimin. Gitulah. Jadi aku disampai begitu. Nah, sebenarnya dia mengajukan pertanyaan ke Imam Malik, masih anak-anak ini. Tapi cara mengajukannya ya karena murid pertama mungkin nggak tepat. Imam Malik itu punya gaya memang. Kita ketahui yang tahu Imam Malik itu punya gaya, punya haibah dalam masalah ilmu yang tidak bisa sembarangan gitu. Maka kemudian dipukuli dengan dirrah itu kayak stick kecil, cetak. Nangislah. Faqaftu anki. Aku nangis. Faqala li Malik bin Anas, maka anak Malik bin Anas bertanya, "Ma yubkik?"
Kenapa engkau nangis? Ahuja'atuka hadhihi? Apakah pukulan ini membuatmu begitu sakit? Kan sekali lagi ini bukan pukulan dalam arti pukulan menyiksa, enggak. Pukulan takdib untuk mendidik, gitu loh. Jadi yang penting anak tahu dia salah, enggak begitu cara menanya gitu loh. Tapi kan ini anak baru. Maka anak bertanya, kenapa? Salahkah aku? Itu menyakitkan? Auja'atuka hadhihi? Qultu, maka Hisham berkata apa? Enggak, bukan itu. Artinya aku enggak kesakitan, enggak masalah kalau masih kesakitan. Tapi aku teringat sesuatu. Inna abi ba'a manzilahu. Imam, guru untuk sampai ke sini, ayah tuh sampai jual rumah. Dan agar aku mendapatkan ilmu darimu. Lah, aku datang nanya malah dipukulin. Wa wajjaha bi atasharrufu bika bisama'i mink. Fadarabtani. Artinya yang membuat dia sakit itu, lah aku itu kan dapat amanah dari ayah dalam arti dengan dia sampai menjual rumah agar aku bisa mendapatkan ilmu, malah dipukulin gitu. Faqala uktub, kalau gitu tulis. Fahaddatsani sab'ata asyara hadisan. Maka kemudian Imam Malik menyampaikan, mengajarkan kepadanya 17 hadis. Sebanyak 17 pukulan itu kepada si anak, kepada Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar ini yang kemudian menjadi guru Imam Ahmad. Coba bayangkan. Ini orang seperti ini. Nah, kebayangkan menjual rumah, Ziyad bin Abdullah al-Bakkai, kemudian Hisham bin Ammar, yang kemudian jadi ulama besar itu. Ada lagi kisah yang menarik di sini. Tentang Ali bin Asim al-Wasiti. Yang dijuluki kemudian nanti dengan Musnid al-Iraq. Jadi Musnid al-Iraq artinya dia yang menghimpun sanadnya Irak. Ulama-ulama Irak tuh ilmunya ada di dia. Al-Imam al-Hafidh Abul Hasan. Lahir tahun 105 Hijriah. Dia kemudian menjadi guru Imam Ahmad, Muhammad bin Yahya al-Dhuhali, Abd bin Humaid, dan banyak ulama-ulama besar menjadi muridnya. Tapi masa belajarnya bagaimana ketika dia kecil? Sami'tu Ali bin Asim dari Ibnu A'yan. Muridnya berkata, aku mendengar Ali bin Asim berkata, menceritakan, dafa'a ilayya abi mi'ata alfi dirham. Ketika aku mulai belajar, dalam arti keluar, harus belajar keluar dari wilayahnya, dari negerinya, ke negeri-negeri lain, menjelajah. Ayahku menyerahkan uang sebanyak 100.000 dirham. Zaman itu sama dengan 10.000 dinar. Berarti kalau sekarang dinilainya 40 miliar. Walau apakah sekaligus ataupun bertahap, itu masalah teknis. Tapi intinya totalnya 40 miliar. 10.000 dinar. Apa kata ayahnya? Idhab. Nah, tinggalkan rumah ini. Pergilah. Carilah ilmu. Belajarlah kepada ulama. Jelajahlah negeri. Kemana-mana. Dunia Islam itu begitu luas. Ulamanya tersebar di mana-mana. Pergilah. Idhab. Fala aralaka wajhan illa bimi'ati alfi hadis. Nah, pergilah. Dan jangan pernah tunjukkan wajahmu pada ayah. Artinya apa? Jangan pulang sebelum engkau mendapatkan 100.000 hadis. Dikasih 100.000 dirham untuk kemudian kata ayahnya, dengan 100.000 dirham ini, nak, engkau tidak boleh pulang kecuali membawa 100.000 hadis. Berarti satu hadis oleh ayahnya diukur dengan berapa? Satu dirham. Berarti 1 dirham berapa? 1/10 dari 1 dinar. Berarti 400.000. 400.000 untuk satu hadis ayahnya. Ayahnya kaya berarti. Dia merasa 400.000 rupiah, kalau rupiahkan sekarang, untuk mendapatkan, memodali anaknya dapatkan satu hadis, itu bukan satu hal yang mahal. Makanya dia kasih, karena target ayahnya 100.000 hadis, nak. Dan ayah berikan 100.000 dirham.
40 miliar. Tanya guru di Al-Irsyad. Berapa hadis dalam satu semester yang diberikan kepada anak? Kalau ada 10 hadis, berarti kan kalau dihitung dengan ukuran Ali bin Asim, gurunya Imam Ahmad ini, berarti 4 juta untuk 10 hadis saja. Bayangkan. Nah, ini dia. Para ulama seperti ini. Ibnul Jauzi. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu Ibnul Jauzi mungkin namanya terkenal sekali. Ibnul Jauzi itu menjual 2 rumahnya untuk mencari ilmu. Saya kalau ceritakan ini banyak sekali yang seperti ini. Artinya baik yang miskin ataupun yang kaya, mereka secara pribadi ataupun orang tuanya, itu jelas-jelas menunjukkan tanggung jawab pendidikan atau ketika menginginkan anaknya itu adalah berdasarkan filosofi tadi. Sebagai penyambung dari amal, investasi yang paling mahal. Yang membuat walaupun umurnya cuma 60-70 tahun, tapi kemudian amalnya mengalir sepanjang waktu. Berbahagialah mereka. Mereka ini lihat. Anak-anaknya itu ilmunya sampai sekarang masih dipakai. Dan mereka menghabiskan uang seperti itu dan bagi mereka itu bukan hal yang besar. Bagi yang kaya, bagi yang miskin sekalipun, nggak masalah harus menjual rumah tadi. Hisham bin Amr itu. Dengan 80 juta atau sekitar 20 dinar. Gak masalah. Tapi apa yang didapat oleh mereka sampai sekarang? Ilmu anak-anaknya itu kemudian diamalkan. Menjadi kesolehan. Bahkan bukan oleh 1-2 orang. Siapa yang tidak mengamalkan ilmu Imam Bukhari? Imam Ahmad. Dan mereka yang saya sebut tadi adalah guru-gurunya. Jadi kalau kita punya visi panjang tentang pendidikan anak kita, bahwa anak-anak kita ketika sekolah itu bukan sekedar untuk menjadi alat-alat, menjadi skrup pabrik-pabrik kapitalis, bukan menjadi penikmat produk orang lain, tapi menjadi manusia seutuhnya, yang kemudian mereka menjadi orang soleh. Maka setiap rupiah yang ibu bapak keluarkan untuk pendidikan anak itu jauh lebih berharga ketimbang rupiah-rupiah yang ibu gelontorkan, bapak gelontorkan untuk membeli alat ini, barang ini, kesukaan ini. Itu semua tidak ada artinya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana Islam dan sejarah Islam. Atau bagaimana secara konsep, filosofi pendidikan, dan prakteknya. Yang itu semuanya kemudian menyumbang kebesaran peradaban Islam. Yang tentu itu perlu pembahasan tersendiri. Betapa gemilangnya dan besarnya peradaban Islam yang luar biasa itu, yang kemudian memberikan pencerahan kepada dunia sampai hari ini. Wallahu ta'ala alam. Demikian saya kembali.